как бывает, я вновь проиграл, сам себя предавая. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjut ya untuk pemahar malam ini, yaitu klien nomor 2110 ya. Mbak Wira ulangi, klien nomor 2110 ini bendanya sudah masuk kemarin ya, pada tanggal 22 September 2022. Kemudian karena kemarin Mbak Wira terawang, hasil terawangannya yaitu kosong ya, sehingga Mbak Wira minta kesempatan ya, minta perpanjangan waktu untuk diterawang lagi hari ini ya, 23 September 2022. Agar apa? Agar lebih mendapatkan unsur kehati-hatian. Karena kalau Mbak Wira mendapati suatu benda itu kosong, maka pasti Mbak Wira akan melakukan pengecekan ulang ya. Jadi metode ya, seluruh metode yang Mbak Wira gunakan itu akan Mbak Wira ulang di keesokan harinya agar mendapatkan hasil yang lebih valid ya. Karena Mbak Wira tahu bahwa namanya klien itu melakukan pemaharan tentu ingin bendanya itu berkhodam, bendanya itu ada isinya khodam yang hebat, yang kuat, isinya Dewa Zeus dan sebagainya, kan pasti begitu angan-angannya. Sehingga kalau Mbak Wira dengan cepatnya memberikan hasil bahwa itu kosong begitu ya, Mbak Wira khawatir akan timbul ketidakpuasan di hati pemahar. Sehingga Mbak Wira selalu sampaikan kepada pemahar, ini Mbak Wira cek masih kosong, akan Mbak Wira ulangi lagi besok. Jadi Mbak Wira minta perpanjangan waktu semacam itu. Nah, untuk dua benda ini sudah Mbak Wira cek ya. Mbak Wira menggunakan 3 macam metode ya. Sebelum Mbak Wira menyampaikan hasil terawangannya, Mbak Wira tegaskan sekali lagi bahwa Mbak Wira tidak tahu ya benda ini belinya di mana, harganya berapa, ataupun praktisi yang meritual siapa ya. Oleh karenanya tidak ada unsur ingin menjatuhkan ataupun menjelek-jelekkan orang tertentu ya. Kenapa? Karena Mbak Wira tidak tahu ini penjualnya siapa. Yang kedua, Mbak Wira tidak jualan gelang ya. Benda pertama itu adalah sebuah gelang. Benda yang kedua adalah minyak. Mbak Wira tidak jualan gelang, juga tidak jualan minyak. Sehingga dalam hasil terawangan ini tidak ada unsur ingin menjatuhkan siapapun dengan alasan persaingan usaha, itu tidak ada ya. Kenapa? Karena toh Mbak Wira juga tidak jualan gelang dan juga tidak jualan minyak ya. Ini Mbak Wira sampaikan dulu kepada seluruh pendengar channel Mbak Wira, karena dulu pernah ada komentar seperti ini ya. Wah, kalau nerawang orang lain nggak pernah ada yang hasilnya bagus, tapi kalau bendanya sendiri hasil terawangnya dibagus-baguskan. Nah ini ya, harus Mbak Wira tegaskan bahwa Mbak Wira tidak jualan benda-benda seperti ini, sehingga apapun nanti untuk hasil terawangannya adalah sifatnya apa adanya sesuai dengan foto benda yang dikirim ya. Jadi tidak ada unsur ingin menjatuhkan siapapun. Kita kembali untuk gelang dan minyak. Pertama kali Mbak Wira melakukan pengecekan dengan metode vibrasi energi ya. Kenapa? Karena namanya benda itu adanya tuah dari energi ya. Jadi memang mayoritas 90% benda bertuah itu tuahnya berasal dari energi. Ya memang ada benda bertuah yang tidak mengandung energi dan tidak mengandung khodam itu ya memang ada, tapi jumlahnya minoritas kecil, sekitar 10% saja. Sedangkan sebagian besar ya itu adanya tuah dari energi. Oleh karenanya ketika suatu benda itu bertuah, maka tentu bisa dirasakan energinya. Nah, energi yang ada pada suatu benda bertuah bisa kita rasakan melalui vibrasinya. Sehingga mengetahui vibrasi energi suatu benda ini sangat penting untuk mengetahui apakah benda tersebut bertuah atau tidak. Itu langkah pertamanya. Nah, untuk yang gelang ini Mbak Wira tidak menemukan vibrasi energi apapun ya. Sedangkan yang minyak Mbak Wira merasakan ada vibrasi energi yang aneh. Jadi karakter energinya itu Mbak Wira mendapatkan sensasi yang aneh yang tidak seperti biasanya. Nah, kita lanjutkan.
energi sendiri ada 3 macam. Yang pertama yaitu energi dari alam semesta. Jadi alam yang mengisikan energi itu ke dalam suatu benda, sehingga benda itu berubah dari yang semula tidak mengandung energi kemudian menjadi mengandung energi. Memang alam yang membuatnya, alam yang mengisinya, tanpa campur tangan manusia, tanpa campur tangan siapapun. Nah, benda-benda yang terisi energi alam seperti ini biasanya disebut dengan mustika. Misalnya mustika merah delima, mustika kacang, mustika kul buntat, mustika lipan, ya, mustika kelapa dan seterusnya. Nah, ini benda-benda yang diterawang oleh klien nomor 2110 jelas bukan mustika. Kenapa? Karena yang pertama itu gelang, ya. Gelang ini jelas buatan manusia. Yang kedua minyak. Ini juga bukan mustika. Jadi energi yang terkandung dalam kedua benda ini jelas bukan energi alam. Yang kedua yaitu energi dari manusia, dari praktisi yang meritual, ya. Jadi seorang praktisi dengan metode tertentu, dengan tata cara tertentu, dengan ilmu-ilmu khusus meritualkan suatu benda sehingga benda itu dari yang semula tidak bertuah menjadi bertuah, dari yang semula tidak mengandung energi jadi ada energinya. Nah, untuk benda yang pertama yang gelang ini Mbak Wira tidak menemukan ada energi manusia di dalamnya, ya. Sedangkan pada benda yang kedua Mbak Wira menemukan, ya, minyaknya itu memang mengandung energi khusus dan itu unik. Kalau dirasakan itu grenyeng-grenyeng begitu. Nah, ini nggak usah Anda hiraukan, ya. Grenyeng-grenyeng ini bahasa Jawa yang tidak semua orang paham. Jadi sebagai pengingat kepada Mbak Wira bahwa karakter energi yang seperti ini tuh ternyata memiliki tuah yang begini gitu. Ini jadi sebagai semacam electronic journal begitu, ya. Sehingga ketika suatu saat Mbak Wira ingin mempelajarinya kembali, Mbak Wira cukup mendengarkan dari hasil terawangan sebelumnya karena udah banyak klien, banyak kasus, ya. Jadi Mbak Wira belajar dari tiap kasus yang masuk, dari benda-benda yang masuk. Oh, ternyata setiap benda itu memang memiliki karakter energinya yang berbeda-beda. Nah, pada minyak ini kalau karakter energinya seperti ini mestinya dia memiliki tuah untuk meningkatkan kepekaan batin apabila digunakan pada manusia. Sedangkan ketika ini dioles ke benda, dia karakternya adalah meningkatkan energi, ya, meningkatkan energi dari benda tersebut sehingga gitu, ya, makhluk halus ataupun jin itu gemar untuk ngerubung, berdatangan, mendatangi benda-benda yang dioles dengan minyak ini. Nah, ini adalah hasil pembacaan Mbak Wira. Nanti silakan benar atau salah klien nomor 2110 yang memberikan klarifikasi, ya, karena ini milik Anda, tentunya Anda yang paling tahu bagaimana tuahnya selama ini ketika Anda gunakan, ya. Karena tentu sebagai seorang pemilik Anda bisa ngetes langsung bener nggak sih apa yang disampaikan Mbak Wira, atau mungkin malah Anda sudah pernah mengetesnya, sudah pernah menggunakannya, kemudian hanya ingin mendapatkan klarifikasi dari Mbak Wira. Nanti Mbak Wira pun juga ingin diberikan feedback, ya. Jadi bagaimana pengalaman Anda selama menggunakan minyak ini, kayak gitu. Jadi menurut Mbak Wira ketika dioles ke tubuh manusia ini akan meningkatkan kepekaan dari manusia tersebut. Sedangkan ketika dioles ke suatu benda, dia sifatnya adalah memasukkan energi, ya, meningkatkan energi dari suatu benda, sehingga jin ataupun makhluk itu senang ngerubung atau datang ke benda tersebut. Ini andai kata kok kemudian digunakan sebagai minyak offering, ini bagus. Kenapa? Karena sifatnya yang mengembalikan atau memulihkan energi dari suatu benda bertuah, kayak gitu, ya. Ini secara karakter energi. Yang ketiga yaitu energi dari jin pendamping atau energi dari khodam. Khodam adalah jin yang sudah ditundukkan dan itu memiliki karakter energi yang berbeda dengan jin liar, ya. Mbak Wira rasakan pada gelang ini tidak mengandung energi dari jin, ya. Khodam tidak ada di sini. Kemudian yang minyak pun juga begitu, Mbak Wira tidak merasakan ada energi dari khodam. Jadi keberadaan khodam di kedua benda ini tidak ada, ya. Ini yang pertama dari karakter energi. Nah, kemudian Mbak Wira mencoba menggunakan metode yang lain, ya. Siapa tahu ada khodam di dalam benda ini tapi karakter vibrasinya itu halus, sehingga Mbak Wira harus menggunakan metode yang lain untuk melakukan pengecekan. Ya, siapa tahu, ya, namanya orang mengecek itu kan harus dengan banyak metode supaya hasilnya lebih valid. Nah, Mbak Wira menggunakan metode visualisasi. Apa itu? Yaitu suatu metode yang digunakan untuk menangkap tanda-tanda visual ataupun tanda-tanda kehadiran khodam atau tanda-tanda manifestasi yang bisa ditangkap oleh indera penglihatan. Nah, di sini pada gelang, ya, dari klien nomor 2110 Mbak Wira tidak mendapati ada penampakan apapun,
Ya, kemudian untuk minyak, benda yang kedua juga tidak mendapati ada penampakan apapun atau tidak mendapati ada manifestasi apapun, sehingga Mbah Wira kemudian berkesimpulan, oh memang kedua benda ini kosong, tidak berkodam. Meskipun yang gelang itu kosong, ya, yang minyak juga kosong, tidak berkodam, tapi yang minyak ini masih mengandung energi, ya, tapi energi dari manusia atau dari praktisi yang meritualkannya. Ya, kalau yang gelang benar-benar kosong, tanpa energi, tanpa kodam. Nah, terakhir Mbah Wira menggunakan metode yang lebih galak, ya, yang lebih tegas begitu, ya, yaitu dengan metode injeksi energi, yaitu dengan suatu metode tertentu Mbah Wira menginjekkan energi untuk memancing keluar, ya, apabila kodam itu yang bersembunyi atau berada di dimensi yang jauh itu agar mau mendekat ke dimensi manusia. Memang ada mantra-mantra khusus atau ilmu-ilmu khusus yang digunakan untuk mendekatkan dimensi, ya. Jadi Mbah Wira dengan segenap guru yang ada, kitab yang ada, wawasan pengalaman yang ada, ilmu yang ada, Mbah Wira ingin melampaui tradisi. Mbah Wira ingin melampaui batasan dari yang sifatnya makhluk halus, ya, makhluk gaib atau makhluk yang tersembunyi, yang makhluk tidak kelihatan mata ini, agar bagaimana caranya bisa dilihat dengan mata. Dan Mbah Wira yakin, ya, belum ada praktisi yang mampu melampaui batasan tersebut. Ya, jadi Mbah Wira memiliki keyakinan, memiliki semangat untuk terus, ya, melampaui prestasi yang sudah. Jadi ketika belum ada praktisi yang mampu meritualkan khodam dengan level 9,8, Mbah Wira berusaha meraih itu, mencapai itu, melewati itu. Dan alhamdulillah Mbah Wira sudah melewatinya. Kemudian ketika belum ada praktisi yang meritualkan khodam dengan usia 50.000 tahun, ya, alhamdulillah Mbah Wira berusaha melampaui itu dan telah melewatinya, telah mencapainya. Nah, sekarang karena maraknya kasus dengan pesulap merah, ya, kemudian juga ada semacam sayembara begitu, ya, dari para kaum intelektual Indonesia yang berusaha ingin membuktikan bahwa yang namanya gaib itu ada, yang namanya supranatural itu ada dan bisa dilihat mata. Maka Mbah Wira kemudian memiliki keinginan agar yang namanya makhluk halus ini bisa dilihat oleh mata telanjang. Nah, ini yang metodenya masih terus dicari, masih terus dieksplor, rumus-rumusnya masih terus dicari, ya, dirumuskan sedemikian rupa sehingga nanti makhluk halus itu bisa dilihat dengan mata. Loh, kok bisa begitu? Berarti itu melanggar aturan. Ya, mungkin akan melanggar aturan, tapi perkembangan ilmu pengetahuan itu selalu begitu. Ketika seseorang itu kemudian mengatakan bahwa bumi itu datar, ada orang yang mengatakan bahwa bumi itu tidak datar, bumi itu bulat, ya, dia dipenggal, dipancung, digantung, kan gitu. Tapi perkembangan ilmu pengetahuan selalu seperti itu, hingga akhirnya kemudian ada yang melampaui, ada yang membuktikan bahwa oh iya benar, bahwa bumi itu bulat, tidak datar, kan gitu kan. Kemudian dulu ada yang namanya geosentris, bahwa bumi itu diam, matahari lah yang bergerak mengelilingi bumi, hingga kemudian ada penelitian yang melampauinya bahwa yang diam itu matahari, bumi itu bergerak mengelilingi matahari, kan, yang namanya rotasi dan revolusi, kan gitu. Ya, kemudian ada lagi batasan bahwa, nah ini loh, ya, terus berkembang seperti itu, bahwa makhluk yang tidak kelihatan mata itu ya berarti ya makhluk gaib. Kemudian ditemukanlah alat yang namanya mikroskop, ya, alat yang bisa melihat benda-benda yang berukuran mikro, berukuran kecil, sehingga makhluk gaib yang namanya kuman, bakteri, virus yang semula sifatnya gaib, tidak kelihatan mata, jadi kelihatan mata dengan adanya alat itu tadi. Kemudian benda-benda yang jauh, planet-planet yang jauh, Pluto misalnya, ya, Saturnus misalnya, itu udah nggak kelihatan mata, itu kan berarti kan gaib. Tapi dengan alat yang namanya teleskop kemudian itu jadi terlihat, gitu loh. Nah, Mbah Wira sedang meneliti hal semacam itu, bahwa yang namanya jin sekarang mungkin memang tidak terlihat, tapi suatu ketika nanti Mbah Wira yakin dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, dengan ditemukannya ilmu-ilmu kuno, ditemukannya ilmu-ilmu yang tersembunyi, ya, dengan suatu cara tertentu, Mbah Wira meyakini bahwa yang namanya makhluk gaib pun akan kelihatan dengan mata dengan alat tertentu. Ataupun dengan ilmu tertentu. Nah, ilmu ini ya termasuk alat, ya, karena alat itu kan sebenarnya adalah manifestasi dari ilmu yang kemudian dibendakan, kan gitu. Jadi ada sekarang suatu ilmu yang digunakan untuk mendekatkan dimensi, ya, dimensinya makhluk halus, ya, dimensi energi, agar mendekat ke dimensi kita, dimensi manusia atau dimensi materi. Nah, inilah yang
kemudian Mbak Wira mencoba bisa nggak ya, kemudian ini nanti akan terlihat jelas pakem dan siapapun orang akan bisa melihatnya. Ya sebagaimana ketika santet itu dulu dijelaskan sebagai suatu hal yang gaib, kemudian ditemukan yang namanya antimateri. Ketika materi ketemu antimateri maka dia akan menghilang, cus, menjadi energi. Dan energi itu kemudian bisa dikirim, ya jarak jauh, bisa dikirim kemanapun. Kemudian setelah nyampe di tubuh seseorang dipisah lagi antara materi dan antimateri, kemudian menjadi benda. Nah, ini teori kuantum ya, akhirnya menjadi teori kuantum. Nah itu kan juga sama, seperti perkembangan itu seperti itu. Nah Mbak Wira berusaha ya ke arah sana, ini impian ya, mohon doanya ya semoga suatu saat nanti akan tercapai gitu loh. Sehingga yang namanya makhluk halus gaib itu kemudian bukan hanya menjadi suatu hal yang sifatnya tabu, ya menjadi olok-olokan, bahan bulian gitu, dikit-dikit melakukan kesalahan, wah karena godaan setan gitu ya. Padahal setan nggak menggoda gitu loh. Suatu saat ketika ilmu ini sudah ada, sudah digunakan dengan massal, ada alatnya. Kenapa kamu melakukan kejahatan? Waduh, saya khilaf karena godaan setan. Dilihat, bener nggak ada setan yang menggoda? Itu loh ya. Maksudnya itu seperti itu ya. Semoga ya, semoga. Oke, kita kembali ya. Jadi ada memang metode seperti itu, walaupun sekarang masih Mbak Wira ya yang bisa menggunakannya, dan beberapa teman seperguruan lain ada suatu metode yang digunakan untuk mendekatkan makhluk halus supaya mendekat ke dimensi kita. Nah, itu pula yang Mbak Wira terapkan pada gelang dan minyak ini. Ya, setelah Mbak Wira injek dengan energi ternyata memang tidak ada feedback. Hal ini menjadi tanda bahwa memang gelang dan minyak ini tidak mengandung khodam ya. Yang minyak memang mengandung energi dengan tuah seperti tadi, tapi kalau untuk khodam tidak ada. Kita kembali ke minyak. Minyaknya memang mengandung energi. Energi ini bukan makhluk ya, jadi tidak bisa kita jelaskan asal, usia, jenis kelamin ya. Tapi kita bisa bicara level. Energi ini kalau Mbak Wira skalakan ya dari level energi 1 sampai 100, kira-kira ada di level 90 memang kuat energinya. Kemudian kalau dari karakter energinya kita tahu tuahnya sebagaimana yang telah Mbak Wira jelaskan tadi ya, kalau dioleskan ke manusia dia meningkatkan kepekaan, kemudian kalau dioleskan ke benda dia sifatnya meningkatkan energi yang ada pada benda tersebut, kemudian bagus digunakan untuk offering gitu ya. Ini sifat energinya adalah positif ya, dia sudah aktif dan langsung bisa dipakai dengan instan kayak gitu. Oke, sekiranya itu yang bisa Mbak Wira sampaikan dari dua benda milik Anda. Silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan ya. Terima kasih, selamat malam.